Bapak Ibu jemaat sekalian, kita akan memasuki ibadah minggu pada saat ini. Kita bersaat teduh. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Puji dan syukur kita ucapkan kepada Tuhan Yesus yang telah mengalahkan maut dan menang atas kuasa maut. Itulah makna Paskah yang masih segar dalam ingatan kita. Jemaat Tuhan, mari kita kalahkan kuasa maut, kuasa ketakutan yang membelenggu hidup kita. Nyatakan dalam pujianmu bahwa Dialah gembala dalam hidupmu. Mari kita nyanyikan suara Yesus kudengar. Hari ini adalah Minggu Quasimodo Geniti, yang artinya jadilah sama seperti bayi yang baru lahir. Tema minggu ini, jiwaku haus kepada Allah. Milikilah kerinduan untuk mendekat kepada Tuhan. Seperti Daud berkata, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Mari saudara-saudara yang haus akan Tuhan, datanglah padanya dan muliakanlah nama Tuhan dengan nyanyian, bukalah pintu gerbangnya. Tempat ibadah umatnya
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, firman-Mu mengatakan bahwa kami menderita dan mati bersama-sama dengan anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami, supaya kami bersama dengan Dia di dalam kemuliaan. Ajarlah kami menuruti kehendak-Mu, teguh dalam iman, serta penuh pengharapan akan kebangkitan dan kemuliaan yang kelak Tuhan berikan kepada orang yang percaya kepada-Mu. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, untuk menghantar kita mendengar hukum Taurat minggu ini sebagai penuntun hidup dalam kebenaran serta kekudusan, mari kita nyanyikan Kasih Setiamu Sungguh. Kasih setiamu sungguh lebih baik, lebih mulia dari hidupku. Ku puji Dikau, Tuhan Rajaku. Kasih setiamu sungguh lebih baik. Kasih setiamu sungguh lebih baik, lebih mulia dari hidupku. Ku puji Dikau, Tuhan Rajaku. Kasih setiamu sungguh lebih baik. Marilah kita mendengar hukum Taurat dalam minggu ini dari hukum Taurat keempat dan maksudnya. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari ketujuh ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu, atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Maksudnya adalah, kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menganggap itu kudus.
dan hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Demikianlah hukum Taurat minggu ini. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Saudaraku yang terkasih, betapa banyak dosa-dosa kejahatan yang kita lakukan. Sungguh kita tidak sadar diri bahwa Dia telah mati untuk menebus kita. Tetapi hari ini Dia menunggu engkau kembali kepada jalannya. Datanglah ke hadapan Tuhan sambil menyanyikan, "Di sana ada mata air." Di sana ada mata air bagimu yang cemar, airnya segar serta bersih, membuat kau senang. Yesuslah mata air kudus, Raja dan Penebus. Dibersihkannya dosamu, dihiburnya dukamu. Marilah kita merendahkan hati untuk mengaku dosa kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kali kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu kami datang merendahkan diri hari ini kepadamu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat, menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami. Karena Engkau tidak menginginkan kematian dari orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal itu, Anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin. Marilah kita mendengarkan janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Saudaraku, bersukacitalah atas pengampunan yang telah kita terima, sehingga kita telah menjadi orang-orang yang layak di hadapan Tuhan.
Dengan hidup baru ini, mari kita nyanyikan dengan sukacita, Tuhan Yesus, lihat hamba-Mu. Tuhan Yesus, lihat hamba-Mu. Aku datang sujud padamu. Aku ingkar lama sudah. Ku rasa tiada bahagia. Namun Kau mencariku, Tuhan, ke tempat yang jauh dan gelap. Kau temukan diriku, Tuhan, ku berserah. Dosaku dihapus, Tuhanku, darahnya beri kemenanganku. Kekuatan pun diberikannya kepadaku. Marilah kita membaca firman Tuhan yang menjadi epistel dalam minggu ini, yang tertulis dalam 1 Petrus 2 ayat 1 hingga ayat 5. Kita membaca secara responsoria. Karena itu, buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita memuji Tuhan dari buku nyanyian HKBP nomor 715. Agunglah kasih-Mu, ya penebus. Kau berikan nyawa-Mu menebusku. Seluruh hidupku ku serahkan padamu. Itulah janjiku
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saudaraku yang kekasih, Tuhan Yesus berfirman, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Marilah kita memberikan persembahan yang terbaik sambil menyanyikan dari segala karunia. Dari segala karunia berharga, satu ku tahu, ku yakin teguh, Yesus Tuhanku, Kau paling berharga, paling utama dalam hidupku. Ikut Tuhanmu, taati firman-Nya, percaya dan andalkanlah janji-Nya. Ingin berhikmat, temuilah Tuhanmu, serahkan semua kekuranganmu, turut firman-Nya, rendahkan hatimu, damai sentosa segenap hidupmu. Ikut Tuhanmu, taati firman-Nya, percaya dan andalkanlah janji-Nya. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal pikiran manusia, kiranya memelihara hati dan pikiran saudara-saudari sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, nats khotbah untuk kita pada minggu ini tertulis dalam kitab Mazmur pasal 42, dimulai dari ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Kerinduan kepada Allah untuk pemimpin biduan nyanyian pengajaran Bani Korah.
seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di manakah Allahmu? Inilah yang hendak ku ingat, sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur. Dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, salam tangguh untuk kita sekalian. Puji syukur kepada Allah di dalam anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Karena kita senantiasa dalam pemeliharaan dan perlindungannya. Terlebih dalam menjalani hari-hari kehidupan kita. Di tengah-tengah ancaman bahaya pandemi virus corona COVID-19 ini. Persekutuan di antara kita memang terbatas. Tetapi persekutuan kita dengan Tuhan tiada terbatas. Pertama, Mazmur 42 ini merupakan mazmur doa permohonan perseorangan. Pemazmur rindu untuk masuk ke bait Allah. Karena pemazmur berada di luar negeri, yaitu di Syria. Pemazmur hidup di negeri Syria di tengah-tengah orang kafir yang menekan dan mengolok-olok pemazmur karena imannya. Sehingga ia merasa terasing dari sesamanya dan jauh dari Allah. Dengan penuh kerinduan, pemazmur mengingat betapa indah hidupnya selagi ia beribadah di Yerusalem, di tengah-tengah umat Allah. Dan pemazmur mencari hiburan dalam harapan bahwa Tuhan akan mengantarnya pulang kembali ke Yerusalem. Tidak diketahui apa sebabnya pemazmur berada di luar negeri. Namun apabila hal yang demikian terjadi, dapat disebabkan oleh dua hal. Yang pertama, karena keadaan politik. Terjadi ketegangan politik pada zaman raja-raja. Orang terkadang terpaksa mengungsi sampai keadaan berubah. Hal ini juga dialami oleh Daud dan orang tuanya. Dapat kita baca pada kitab 1 Samuel pasal 22 ayatnya yang ketiga dan keempat. Juga Absalom dapat kita baca di 2 Samuel pasal 13 ayat 37. Ada juga karena yang bersangkutan dilarang tinggal di ibu kota. Karena mereka terlibat dalam pemberontakan. Seperti yang dilakukan oleh Imam Abiatar. Yang dapat kita baca dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 2 ayat 26. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang dikasihi Tuhan. Penyebab yang kedua adalah orang pergi ke luar negeri karena tekanan ekonomi.
karena tidak sanggup melunasi utangnya. Jadi, apapun alasannya seorang atau pemazmur ini berada atau meninggalkan negerinya, ia selalu tertekan sebagai pendatang baru. Karena ia tergantung pada kemauan masyarakat setempat dan tidak mempunyai hak yang penuh. Di dalam keterasingan ini, pemazmur menciptakan, mengarang syair kerinduan yang sangat indah ini, di mana angkatan demi angkatan orang-orang Yahudi dan orang-orang Kristen merasakan curahan hatinya sendiri terpenuhi dalam mazmur ini, sehingga syair ini dicintai dan sangat berpengaruh dalam kehidupan orang-orang percaya yang rindu akan persekutuan dengan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang dikasihi Tuhan, bagian yang kedua dari nats ini dapat kita lihat dan kita berangkat dari nama minggu kita hari ini, Quasimodogeniti, yang artinya, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. 1 Petrus pasal 2 ayat 2. Yang dapat kita artikan bahwa setiap orang harus memiliki ketergantungan kepada Allah, seperti seorang bayi yang tergantung kepada air susu ibunya. Seperti orang harus memiliki harmonisasi komunikasi kepada Allah, rindu akan persekutuan kepada Allah melalui firman-Nya. Setiap orang harus memiliki hidup yang selalu terpaut, terhubung, terkoneksi kepada Allah. Melalui hal yang demikian, kita bertumbuh dalam iman, serta kita mendapat keselamatan yang daripada Tuhan. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ada 3 hal yang ditekankan oleh khotbah kita untuk kita hidupi dan untuk kita imani yang kita dengarkan saat ini. Yang pertama dapat kita lihat di ayat 2 dan ayat 3. Jiwaku rindu dan haus pada Allah. Segenap rasa tertekan jauh dari Allah dan seluruh kerinduan dia tuangkan dalam gambaran atau kiasan, seperti seekor rusa yang mengembara di bukit-bukit yang rumputnya terbakar matahari pada musim kemarau, melewati wadi-wadi, guluan atau sungai yang sudah kehabisan air, dengan merindukan wadi yang masih berair, agar ia dapat minum dan menyambung hidupnya. Demikianlah pemazmur sendiri. Jiwanya haus kepada Allah, karena Allah saja yang dapat memberikan hidup yang sesungguhnya. Hanya Allah saja yang mampu memuaskan rasa dahaga pemazmur, karena dia percaya Allah adalah sumber air kehidupan, dan ia telah memberikan kepadamu air kehidupan. Demikian Rasul Yohanes di dalam Yohanes pasal 4 ayat 10b. Karena Allah yang adalah sumber air kehidupan adalah Allah yang hidup. Dengan Allah kehidupanku sama seperti rusa hanya dapat hidup dengan air. Kita hanya dapat hidup dengan dan di dalam Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, bagian yang kedua, Allah yang hidup, bersorak-sorai dan bersyukur, di ayat 4 dan ayat 5. Dalam kerinduan dan keterasingan di
tengah-tengah orang-orang kafir. Pemazmur menyebut Allah dengan Allah yang hidup. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Artinya, hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Tekanan ada pada pengakuan percaya pemazmur kepada Tuhan sebagai satu-satunya Allah yang hidup. Walaupun pemazmur berada jauh dan ditantang oleh orang kafir dengan pertanyaan, di manakah Allahmu? Pertanyaan ini selalu diajukan orang kafir dengan nada, apakah daya Allah yang kepadanya kamu percaya itu? Kalau ia juga tidak dapat meloloskan kamu dari tangan kami? Untuk sementara, orang kafir itu tampaknya benar. Tuhan belum bertindak, sehingga tidak diketahui bahwa Allah yang hidup itu hadir. Pemazmur terasing dari Allah dan manusia. Ia tinggal menangis siang dan malam, sehingga makanannya pun dibasahi air matanya. Jiwa, yakni pemazmur sendiri, gundah gulana. Apa karena jiwaku hancur dalam diriku? Apa karena isi hatiku dicurahkan kepada Tuhan dengan tidak menahan kesedihannya? Satu-satunya hiburan yang tersedia bagi pemazmur adalah mengingat persekutuan yang dialaminya dahulu di tengah umat yang secara meriah memanjatkan ucapan syukur pada hari raya. Seperti halnya yang telah kita lakukan, yaitu memperingati hari kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Tampaknya pemazmur mendahului orang melangkah ke rumah Allah. Ia barangkali juga termasuk kaum Lewi dan memimpin arak-arakan orang beribadah pada saat itu. Yang diingatnya bukan suatu peristiwa yang sudah lewat, melainkan suatu peristiwa yang akan terjadi lagi dan menentukan segenap hidupnya. Bapak, Ibu, saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sama seperti pada malam yang gelap gulita, kita ingat akan terang matahari yang sudah terbenam dan tidak lama lagi akan menyingsing. Demikian pemazmur teringat bahwa Tuhan terus-menerus diagungkan, dan bahwa pada suatu waktu ia pun akan turut memujinya, bersyukur kepada Tuhan. Sama seperti halnya yang kita alami saat ini, Bapak, Ibu, saudara-saudara. Kita diharuskan beribadah di rumah kita masing-masing. Tentu kita sudah rindu untuk beribadah di bait suci, di gereja Tuhan. Namun masih terhalang oleh situasi dan kondisi pandemi virus corona COVID-19 ini. Namun yakin dan percayalah, dalam waktu yang tidak akan lama lagi, kita akan dapat bersekutu, beribadah bersama-sama di gereja Tuhan. Bagian yang ketiga kita lihat di ayat 6. Berharap dan bersyukur, penolongku dan Allahku. Dengan menggelengkan kepalanya sendiri, pemazmur bertanya, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, sehingga engkau memandang ke bawah saja dan memikirkan kesulitan yang sedang dialami? Mengapa gelisah di dalam diriku, sehingga engkau memandang keliling dengan ketakutan dan melihat ancaman dan bahaya di mana saja? Padahal cukuplah jiwa itu memandang ke atas,
berharap kepada Allah, menunggu firman dan tindakan Allah untuk memperoleh kembali pandangan luas dan mengetahui bahwa Allahku adalah penolongku, sehingga aku akan bersyukur lagi kepadanya. Pemazmur berpengakuan, aku tertolong. Itulah sebabnya bersukacita hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur karena Tuhan telah bertindak. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari, dan tindakan yang diperbuat Allah kepada pemazmur ialah Allah telah melepaskannya. Allah telah menjawab seruan dan kerinduannya. Allah telah menyelamatkannya. Sebab kasih setianya besar atas aku. Demikian pengakuan pemazmur. Bapak, Ibu, ucapan terima kasih pemazmur diadakan di tengah-tengah orang banyak, bahkan di antara bangsa-bangsa yang tidak seiman dengan dia, dengan menceritakan perbuatan ajaib yang telah dilakukan oleh Tuhan. Bersyukur berarti mengaku percaya dan mewartakan kasih setia Allah kepada orang lain, agar mereka pun turut bersuka hati dan percaya. Demikian juga maksud ucapan syukur yang diadakan oleh jemaat di rumahnya ataupun di gereja, bila keluarganya, bila jemaat tersebut mengalami berkat dan mendapat pertolongan dari Tuhan. Bersyukur berarti mengaku percaya dan mewartakan kasih setia Allah, agar orang lain juga turut serta bersuka hati dan bersyukur kepada Allah. Topik minggu kita, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, jiwaku haus kepada Allah. Hidup yang merindukan atau jiwa yang haus kepada Allah merupakan kebutuhan orang beriman. Bukan suatu gaya hidup, bukan pula sewaktu-waktu. Sama halnya makhluk hidup yang tidak terpisah dari air dan makanan. Demikianlah jiwa kita hendaknya selalu terhubung dengan Tuhan, terkoneksi dengan Tuhan. Ada teks nyanyian kur yang mengatakan demikian. Molo so mardonga ko tunglungum maho, molo so martuha ko tung dangol maho. Jika engkau tidak memiliki teman, hidupmu akan kesepian. Jika engkau tidak memiliki Tuhan, hidupmu akan menderita. Jika kita sebagai orang percaya tidak memiliki kerinduan dan jiwa yang haus kepada Allah, kita adalah manusia yang paling sengsara dan menderita. Jika kita tidak memiliki pengharapan kepada Allah, kita adalah manusia yang paling malang sedunia. Jadi, penekanan dari pengalaman rohani yang dialami oleh pemazmur untuk dapat kita hidupi dan imani ada 3 bagian. Yang pertama, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, sabar dan hidup dalam pengharapan. Orang percaya pada masa kini banyak mengalami tekanan, ancaman dan perlakuan yang tidak adil. Kita kehilangan gairah karena kita merasa Allah sepertinya meninggalkan kita. Namun melalui Mazmur 42 ini, ayat 1 sampai ayat 6, kita diajak bahwa hanya Tuhan sumber pengharapan dan pertolongan kita. Firman Tuhan yang tertulis dalam Roma 12 ayat 12 mengatakan, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Bagian yang kedua
menumbuhkan jiwa yang haus kepada Allah. Menumbuhkan dalam diri kita masing-masing. Dengan segenap hati aku merindukan Engkau pada waktu malam. Dengan sepenuh hati aku mencari Engkau pada waktu pagi. Setiap saat, di mana dan kapanpun, kita harus selalu rindu dan haus kepada Tuhan. Yang ketiga, quasi-monogeniti. Quasi-monogeniti memiliki karakter ketergantungan kepada Allah, yaitu selalu rindu dan selalu haus bersekutu dengan Allah. Memiliki penyerahan diri secara penuh kepada Allah tanpa keraguan. Bertumbuh, menghasilkan buah, yaitu kasih, iman, dan pengharapan. Quasi-monogeniti mengajak kita untuk membangun persekutuan yang mesra dan harmonis dengan Allah. Sama seperti hubungan antara ibu dan sang bayi yang selalu terjalin hubungan yang mesra, di mana sang bayi merindukan dan haus akan air susu yang murni dan yang rohani, yaitu firman Allah, supaya olehnya kita bertumbuh dan beroleh keselamatan. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati kita di sepanjang perjalanan kehidupan kita, terlebih senantiasa menguatkan kita untuk menghadapi situasi kehidupan yang sulit yang terjadi pada saat ini, yang disebabkan oleh pandemi virus corona COVID-19. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas firman yang telah kami dengarkan saat ini. Engkau mengingatkan kami kembali Tuhan, di saat kami jauh dari Engkau. Tuhan memanggil kami, Tuhan mengajak kami untuk bersekutu, untuk beribadah kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, kami sungguh merasakan penyertaan-Mu. Kami sungguh merasakan bimbingan Tuhan, tuntunan Tuhan dalam kehidupan kami, di mana Tuhan senantiasa menguatkan kami, melindungi kami, memelihara kehidupan kami, jemaat-Mu dan juga parhalado-Mu. Tuhan, di saat kami mengalami permasalahan, di saat kami mengalami penderitaan, di saat kami mengalami sakit penyakit, kami memohon pertolongan. Kami memohon urapan Tuhan, agar Tuhan senantiasa menguatkan kami, memberikan kesehatan dan kekuatan kepada kami. Terlebih Tuhan terang pikiran kepada kami, agar kami selalu dimampukan untuk berpengharapan yang hidup, untuk beriman yang teguh, untuk senantiasa membangun persekutuan hanya kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, berkati kami Tuhan setiap jemaat-Mu. Lindungi kami Tuhan, kuatkan kami, jauhkan kami Tuhan dari segala sakit penyakit yang terjadi pada saat ini, pandemi virus corona COVID-19. Kami tidak tahu Tuhan, berapa lama lagi sakit penyakit ini akan kami hadapi. Namun kami yakin dan percaya, segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kami, semuanya itu sepengetahuan dari Tuhan. Tuhan yang memberikan, Tuhan juga yang akan mengambil seluruh penderitaan kami, seluruh permasalahan yang kami hadapi. Tuhan akan memberikan sukacita dan penghiburan kepada kami, agar kami senantiasa
dimampukan untuk selalu rindu dan haus, seperti pemazmur yang rindu untuk beribadah, untuk bersyukur hanya kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, kami juga Tuhan membawakan jemaat-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit pada saat ini. Kepada amang kami, Dr. Timbul Hutapea, yang sedang menjalani isolasi mandiri di rumahnya. Kami yakin dan percaya Tuhan akan memberikan kekuatan, Tuhan akan memberikan kesehatan dan kesembuhan kepada amang kami. Terlebih Tuhan, Engkau terangi hati dan pikirannya, agar selalu sabar di dalam sakit penyakitnya. Tuhan yang menguatkan juga keluarga dan anak-anaknya. Cukupkan segala kebutuhan yang mereka butuhkan di tengah-tengah kehidupan mereka. Dan juga Tuhan, para jemaat-Mu, kami serahkan juga ke dalam tangan pengasihan-Mu. Agar Tuhan yang selalu memberikan sukacita, pengharapan, dan keteguhan iman. Kami juga Tuhan membawakan saudara dan saudari kami yang ulang tahun dan yang akan berulang tahun. Tuhan senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan di dalam perjalanan kehidupan kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudari kami. Tuhan selalu mengingatkan mereka Tuhan untuk bersyukur kepada Tuhan, untuk datang beribadah, berdoa kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah sumber kehidupan, karena Tuhan adalah sumber anugerah dalam kehidupan kami. Bapa di dalam surga, berkati Tuhan setiap kami jemaat-Mu dan perhalado-Mu. Terlebih Tuhan, saudara-saudara kami yang turut ambil bagian dalam pelayanan pada saat ini, yaitu Tuhan saudara dan saudari kami dari multimedia gereja-Mu. Tuhan senantiasa memberikan kesehatan dan sukacita, agar mereka senantiasa dimampukan untuk bersukacita, memuliakan nama Tuhan di dalam pelayanan di tengah-tengah gereja-Mu. Kami serahkan Tuhan hidup dan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau cucikan kami dari segala dosa-dosa pelanggaran kami, agar kami layak mendapat berkat dan anugerah yang daripada Tuhan. Dengarkan kami Tuhan, hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari, kita bernyanyi dari nyanyian HKBP nomor 357 dan sambil kita mengumpulkan persembahan. Bagai rusa yang diburu, haus akan air sejuk. Demikianlah jiwaku merindukan Tuhanku. Sungguh haus jiwaku akan Dikau Allahku. Bila manakah waktuku dapat melihat wajahku.
sekarang tiada perayaan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kami kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin, amin, Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Parhalado HKBP Resort Pondok Bambu mengucapkan selamat hari Minggu untuk kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Sonang rohatu di bahan Yesus porsu